Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini Bu Linda sebagai guru BK kalian di tahun ajaran 2020-2021 ini. Ya, mungkin ada beberapa kelas yang sudah pernah diajar Bu Linda dan ada beberapa kelas juga yang belum diajar Bu Linda ya. Jadi apa sih belajar efektif itu? Belajar efektif itu adalah cara yang kita gunakan dalam belajar agar kita ini bisa memahami suatu materi dan mencapai hasil yang maksimal. Bagaimana kita bisa tahu kalau belajar kita efektif atau tidak? Nah, cirinya kalau kita belajar efektif itu ada perubahan hasil dari tidak tahu menjadi tahu. Misalkan kita belajar bahasa Inggris ya, sebelum belajar kita tidak tahu bahasa Inggrisnya warna merah itu apa, kita tidak tahu. Tapi setelah kita belajar, kita jadi tahu, oh ternyata bahasa Inggrisnya warna merah itu adalah red. Nah, itu kan ada perubahan dari kita tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya adalah ada perubahan dari kita tidak bisa menjadi bisa. Misalkan kita praktek IPA ya, membuat tape. Nah, sebelumnya kita kan hanya makan saja ya, makan tape tanpa tahu gimana proses pembuatannya. Tapi setelah kita belajar, kita jadi tahu, oh cara pembuatan tape itu seperti ini, harus menyiapkan singkong dulu, dikasih ragi dan sebagainya. Jadi setelah proses itu ada hasil yang kita capai, yakni tidak bisa membuat tape menjadi bisa membuat tape. Nah, itu adalah cara belajar yang efektif. Jadi ada hasil yang kita dapatkan. Lalu selanjutnya, cara-cara belajar efektif ini ada 5 hal yang harus kita bahas. Yang pertama adalah mengetahui tipe belajar kita. Yang kedua adalah cara mengatur waktu. Yang ketiga adalah belajar dari berbagai sumber atau media. Yang keempat, menjaga komunikasi dengan guru. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari mengetahui tipe belajar ya. Mengetahui tipe belajar ini kita sudah pelajari di kelas 8. Ya, ada 3 tipe belajar. Yang pertama auditori. Auditori ini adalah belajar dengan memaksimalkan indera pendengaran. Lalu juga ada tipe belajar visual. Tipe belajar visual ini dengan memaksimalkan indera penglihatan. Dan yang ketiga adalah tipe belajar kinestetik, yakni dengan melakukan suatu aktivitas ataupun praktek langsung. Jadi kalau misalkan kalian tipe auditori, berarti kalian bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru lewat headset ataupun mendengarkan lewat streaming YouTube dan sebagainya. Tapi kalau untuk anak visual, mereka tidak bisa hanya mendengarkan saja, tapi harus melihat. Dan melihatnya ini sesuatu yang menarik bagi mereka. Misalkan ada gambarnya ataupun tulisannya berwarna dan harus rapi. Jadi anak visual ini akan tertarik jika mereka menangkap sesuatu yang menyenangkan mata mereka. Lalu untuk anak kinestetik bagaimana? Nah, untuk anak kinestetik mereka ini belajar langsung, jadi langsung praktek. Misalkan tadi ya cara membuat tape. Nah, mereka ini langsung terjun praktek sendiri bagaimana cara membuat tape. Dari situ mereka bisa menyimpulkan, oh ternyata step-stepnya seperti ini, seperti ini. Nah, itu kita harus tahu tipe belajar kita. Yang kedua adalah mengatur waktu. Jadi dalam belajar ini kita juga harus pandai-pandai mengatur waktu. Yang pertama, kita harus menentukan jadwal belajar kita dan menentukan durasi belajar kita. Jangan sampai jadwal belajar kita ini bertabrakan dengan jadwal yang lain. Misalkan kita ingin main, tapi waktunya belajar. Nah, itu dikesampingkan dulu mainnya. Kita membuat rundown dulu belajarnya berapa jam, setiap hari apa saja, istirahatnya kapan, apakah Sabtu Minggu ini boleh belajar atau enggak. Nah, itu bisa ditentukan. Yang kedua, ya berhubungan dengan membuat jadwal tadi, kita harus mengikuti jadwal BDR, belajar dari rumah yang ditentukan oleh sekolah. Jadi kalian tidak asal membuat jadwal, tapi sesuaikan dengan jam belajar dari sekolah.
Nah, jam belajar dari sekolah itu juga 50% dari waktu normal di sekolah. Jadi kalau misalkan kalian selama ini 1 jam pelajarannya 40 menit, sekarang dipangkas jadi 20 menit. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Artinya kita bisa belajar melalui gadget atau gawai. Kalau kita keseringan jam belajarnya normal, otomatis mata kita akan mudah lelah ya. Itu juga akan merusak penglihatan kita. Jadi semaksimal mungkin belajar itu bisa dikurangi karena memang kita belajar melalui gawai. Dan yang terakhir adalah disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini bagaimana? Jadi kalau kita sudah membuat jadwal, menentukan lama belajar kita, ini harus teratur. Setiap hari harus seperti itu. Jangan hanya 1 hari kita disiplin, hari berikutnya kita telat belajar. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus disiplin ya. Selanjutnya adalah mencari media belajar. Jadi bukan hanya satu saja, misalkan kita selama ini belajarnya hanya menerima materi dari guru, tapi karena keterbatasan kita sekarang, keterbatasan jarak, ruang, dan waktu, otomatis kita harus pandai-pandai menyiasati. Seperti apa? Kita harus bisa mencari berbagai macam sumber media belajar, misalkan dari media cetak. Dari sekolah sudah disediakan buku perpustakaan. Boleh juga kalian menambah wawasan dari koran ataupun majalah. Lalu ada juga dari media elektronik, ini seperti TV dan radio. Di TV pun juga kalian sudah ada siaran TVRI, yakni disediakan pemerintah ya. Jadi belajar mulai dari jenjang SD hingga SMA ini ada. Itu bisa kalian manfaatkan. Selain itu juga kalian bisa menggunakan aplikasi e-learning. Misalkan ada Ruang Guru dan sebagainya. Nah, ada juga teknologi daring. Kalau teknologi daring ini yang kita gunakan selama ini ya, misalkan lewat Zoom, Google Meeting, ataupun Classroom, YouTube, dan sebagainya. Jadi, pilihlah sumber belajar yang sekiranya membuat kalian merasa nyaman dan itu ada di sekitar kalian. Kalau misalkan kalian tidak ada gadget atau gawai, kalian bisa melihat televisi lewat siaran TVRI ataupun bisa melalui media cetak. Ya. Selanjutnya adalah biar kita lebih maksimal dalam belajar, kita tentunya harus ada panduan dari orang di sekitar. Kalau misalkan tidak ada orang di sekitar kita, orang tua kita kerja, kakak kita juga kerja, bagaimana caranya? Nah, ini kalian harus berkomunikasi dengan guru. Ya, karena kalau kita menemui hambatan atau kesulitan dalam belajar ini, orang yang paling dekat dengan kita, yang selalu on stay terus bersama kita adalah guru. Itu pun kalau sesuai dengan jam PDR. Jadi usahakan selama kalian belajar ada kesulitan, segera menghubungi guru kalian. Bisa lewat WA, Zoom, dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah memperhatikan lingkungan pendukung. Nah, ini juga penting. Misalkan kita mengambil jeda dalam belajar. Usahakan kalau kita terlalu sering melihat gadget, laptop, HP, ini setiap 10 menit sekali kita mengambil break atau istirahat, bisa dengan meregangkan tubuh kita, meluruskan kaki, ataupun dengan kegiatan yang lain yang refresh. Bisa juga cuci muka ya, tapi setelah itu langsung balik lagi belajar. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini tentunya kalau kita selesai belajar harus istirahat. Jangan sampai setelah belajar 4 jam kita langsung main. Nah, otomatis kan tubuh kita menjadi kurang fit nantinya kalau dipakai belajar lagi pada saat malam. Jadi ada jeda setelah belajar, istirahat, lalu boleh melakukan aktivitas yang lain, nanti belajar lagi. Seperti itu. Terus selingi dengan makan dan minum. Jadi untuk makan dan minum ini sangat penting. Sediakan makan dan minum di samping kalian pada saat kalian belajar. Kalau misalkan sewaktu-waktu haus, bisa langsung minum tanpa harus meninggalkan apa yang kalian pelajari. Terutama pada saat kalian sedang online ya, melakukan pertemuan virtual dengan guru-guru kalian. Jadi biar tidak meninggalkan kelas ya. Terus
Selanjutnya adalah mencari posisi belajar yang nyaman. Nah, ini juga menentukan lama kita belajarnya. Kalau tubuh kita nyaman belajarnya, otomatis belajar kita akan lebih lama daripada yang tidak nyaman. Misalkan duduk dengan selonjoran, ataupun kalau ada yang suka berbaring ya berbaring, tapi usahakan juga ada pencahayaan yang baik, jadi tidak akan merusak mata kita. Karena apa? Terlalu sering melihat cahaya di layar HP itu juga harus diimbangi dengan cahaya yang cukup di ruangan kita. Jangan sampai kita melihat terlalu terang di layar HP tapi kita berada di lingkungan yang gelap. Ini bisa merusak mata kita, cepat mudah lelah mata kita ya. Jadi usahakan belajar di tempat yang terang. Nah, oke, itu saja penjelasan untuk materi hari ini. Semoga kita bisa menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Marilah kita mulai belajar dari rumah ini semaksimal mungkin. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ke guru mata pelajaran kalian. Cukup sekian dari Bu Linda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.